Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Nah, pembahasan kita masih berkaitan dengan kitab nikah wa adabihi wa ma yata'allaqu bih. Kitab tentang nikah dan adab-adabnya serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan adab-adab muasyarah antara suami dan istri, apa yang menjadi hak suami dan kewajiban daripada istri. Nah, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan adab-adab tentang kelahiran. Adab-adab tentang kelahiran, yaitu fi adabil wiladah. Fi adabil wiladah. Adab-adab tentang kelahiran, yaitu ada 6. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan Allah yaksuru farquhu bidzikri wa huznuhu bil unsa fa innahu la yadri fi ayyihima al khair. Jangan terlalu bergembira dengan kelahiran anak laki-laki atau terlalu sedih dengan kelahiran anak perempuan, karena seseorang itu tidak mengetahui dari anak manakah dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, sehingga kelahiran seorang anak laki-laki dan perempuan itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seseorang itu gembira dengan kelahiran anak laki-laki tetapi sedih dengan kelahiran anak perempuan, maka ini sama dengan sifat orang-orang jahiliyah. Walaupun orang-orang jahiliyah itu tidak hanya mereka itu bersedih, tetapi juga marah, bahkan mereka itu sebagian mereka mengubur anak-anak perempuan mereka hidup karena malu, kemudian karena anak perempuan itu menjadi tanggungan yang akan memberatkan. Nah, kemudian yang kedua, ayyu'adzina fi udhunil maulud hina yuladu. Diazankan pada telinga bayi yang baru lahir ketika dia itu lahir. Nah, walaupun hadis-hadis berkaitan dengan hal ini masuk dalam kategori hadis-hadis yang tidak valid. Nah, akan tetapi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam bukunya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud menjelaskan sebagian ulama yang menghasankan hadis ini. Dan itu pun nanti dikuatkan oleh fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkaitan dengan
disunahkannya mengazankan ya bayi yang baru lahir. Ya. Nah, sedangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan iqamah di telinga kiri, ya maka apa? Semuanya tidak ada yang sahih. Ya. Nah, jadi ini yang berbeda. Ya, kalau azan di sini apa? Sebagian ulama ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ya, minimal nanti dia hadisnya hasan. Ya. Tetapi kalau untuk mengiqamahkan di telinga kiri, maka apa? Tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan hal ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ayyusammiyahu isman hasanan, memberikan nama untuknya dengan nama yang paling baik. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ya, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Setiap nama-nama yang dimakruhkan dianjurkan untuk apa? Diganti. Dan Nabi SAW itu banyak mengganti ya beberapa orang sahabatnya. Karena apa? Nama tersebut nama yang dimakruhkan. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan ya nama-nama yang dimakruhkan seperti Aflah. Ya, Aflah itu yang paling beruntung. Nafi yang memberikan manfaat. Ya, atau Yasar, ya, Rabah, ya, rugi atau untung, Barakah, ya, kebaikan. Ya. Nah, maka ini termasuk apa? Nama-nama yang dimakruhkan, ya, termasuk di dalamnya dengan memberikan nama untuk anak, ya, dengan nama malaikat, ya. Nah, yang keempat adalah al-aqiqatu anidhikri syadani wa anil unsasyah, ya, mengakikahinya untuk anak laki-laki 2 dan untuk anak perempuan 1. Ya, walaupun ini apa? Tidak menjadi satu keharusan. Dalam arti kalau seseorang itu mampunya 1 untuk anak laki-laki, maka itu pun juga apa? Sudah mencukupi. Ya. Nah, yang kelima ya, mentahniknya dengan kurma atau dengan sesuatu yang manis. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan ya tahnik itu seseorang mengunyah seperti kurma, kemudian kurma yang sudah dikunyah itu ditempelkan di langit-langit daripada apa? Bayi tersebut. Nah, salah satu hikmahnya adalah untuk memberikan kekuatan ketika apa? Bayi tersebut menyusu kepada ibunya. Ya, atau kalau tidak bisa dengan kurma, dengan apa? Halawah, sesuatu yang manis seperti madu. Ya. Nah, yang keenam adalah apa? Al-khitan. Ya, khitan. Khitan ini artinya apa? Ya, memotong kulit yang menutup ya bagian depan kemaluan. Ya, untuk laki-laki ini wajib karena ini termasuk berkaitan dengan taharah, tetapi untuk wanita itu disunnahkan. Ya. Nah, ini adalah apa? Ya, berkaitan dengan ya adabul wiladah. Nah, kemudian hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang berada di rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berpindah pada ya pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang ke-12 ya, mimma yata'allaqu bizawaj ya at-talaq. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yaitu talak. Ya, bisa dengan kata talak namanya firaq. Ya, firaq itu apa? Ya, pisah, ya, bisa juga dengan apa? As-salah, ya, itu juga sama. Ya. Nah, kalimat-kalimat itu termasuk dalam kalimat apa? Ya, perceraian. Nah, wa huwa abghadul mubahat ilallahi azza wa jalla. Maka cerai ini termasuk hal yang paling dibenci walaupun itu mubah ya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun ini apa? Mengisyaratkan tentang hadis dhaif yang sudah masyhur, abghadul halal ilallah at-talaq.
ya, yang paling ya dibenci dari sesuatu yang halal ya di sisi Allah adalah talak. Nah, tetapi hadis ini hadis yang dhaif ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya dimakruhkan bagi seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya tanpa ada kesalahan atau dosa dari istri tersebut. Demikian pula tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk menuntut ya suaminya itu apa? Yang menceraikan tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Maka di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, dan juga Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, ayyuma imra'atin salat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ya, istri mana saja yang meminta kepada suaminya untuk cerai tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Ya. Nah, oleh karenanya ketika seorang suami itu mentalak istrinya, maka dia harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah ayyutalliqaha fit tuhrin. Ya. Dia mentalaknya dalam keadaan suci. Ya. Lam yusibha fihi ya li alla tatulu 'alaiha iddah. Ya, di mana apa? Ya, tidak dalam keadaan haid supaya nanti masa iddahnya itu apa? Ya, lebih panjang. Nah, kemudian yang kedua adalah ayat tasira ala talqatin wahidatin, ya, mencukupkan dengan talak satu. Ya, walaupun nanti ya dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ketika apa? Seorang suami itu mengatakan langsung talak 3. Ya, ketika seorang suami ya langsung mentalak 3, maka ini namanya talak bid'i. Ya, talak yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW. Ya, karena talak yang sunni itu yaitu talak yang pertama. Kemudian nanti talak kedua, baru talak ketiga. Nah, jadi termasuk dalam talak yang bid'i. Nah, tetapi apakah kalau ucapan talak 3 itu sudah diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, jatuh talaknya atau tidak? Jadi ulama sepakat ini talak bid'i. Nah, tapi yang menjadi perbedaan adalah apa? Apakah jatuh talaknya atau tetap dihitung ya talak satu? Ya, ketika suami mengatakan ya kamu saya talak dengan talak 3. Nah, talak 3 itu termasuk talak bid'i. Tetapi masalahnya apakah talaknya itu jatuh langsung 3 ataukah talaknya itu hanya terhitung satu. Nah, maka jumhur ulama berpendapat ya walaupun suami itu mentalak dengan talak 3 sekaligus, tetapi apa? Ya jatuh talaknya tetap talak satu. Ya. Nah, kenapa mencukupkan dengan talak pertama agar apa? Ya, bisa diberikan kesempatan untuk rujuk kalau ya menyesal. Nah, maka masa iddah ini nanti hikmahnya adalah apa? Supaya suami dan istri itu berpikir kembali, kemudian nanti apa? Dia bisa rujuk. Ya, kalau dalam masa iddah ya ketika rujuk maka tanpa ada akad yang baru. Ya. Jadi ketika langsung rujuk ya maka apa? Secara otomatis ya dia sudah rujuk. Ya. Nah, cuma di kita ini kalau sudah talak 1 ya sudah ya nanti istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Ya, walaupun masih masa apa? Iddah. Ya. Nah, seharusnya nanti apa ketika masih masa iddah dia apa tetap berada di rumahnya bersama suaminya. Walaupun nanti apa ya beda kamar ya atau mungkin tempat tidurnya beda seperti itu. Ya, barangkali nanti apa ya kedua-duanya itu menyesal
kemudian nanti dia bisa kembali untuk rujuk. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ayyatalattaf fil amri fit talaq. Nah, bersikap lemah lembut dalam apa? Ya, perkara talak. Ya, bi'ita'iha ma tamatta'a bihi. Ya, dengan memberikan, namanya apa? Ya, tamattu. Tamattu itu satu kompensasi kalau ya seorang suami itu menceraikan istrinya ketika belum terjadi hubungan suami istri dan maharnya belum disebutkan. Ya, jadi maharnya belum disebutkan. Ini maharnya apa? Karena nanti mahar itu tidak termasuk dalam rukun pernikahan. Ya. Dan ya ketika mahar itu tidak disebutkan, pernikahannya tetap sah walaupun dianjurkan menyebutkan apa? Mahar dalam akad pernikahan. Nah, seandainya nanti maharnya belum disebutkan, belum terjadi hubungan suami istri. Nah, kemudian terjadi apa? Cerai. Nah, maka apa? Suami itu memberikan namanya tamattu. Ya, tamattu itu ya semacam apa? Untuk menghibur. Ya, untuk mengobati apa? Ya, kekecewaan hati, ya, seperti itu. Nah, maka tamattu kepada istri ini satu hal yang wajib. Nah, tetapi kepada selain istri, ya misalkan kerabatnya dan lain sebagainya, maka itu dianjurkan. Ya. Nah, maka apa diriwayatkan dari Al Hasan Ibnu Ali bahwasanya ia mentalak istrinya, kemudian ia apa mengutus seseorang untuk memberikan apa kepada mantan istrinya apa bi asyarati alafi dirhamin dengan apa ya 10.000 dirham. Nah, sehingga nanti apa pembayaran tamattu ini disesuaikan dengan keadaan suami. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau suaminya kaya, ya sesuai dengan kemampuannya. Kalau suaminya itu dalam keadaan ya sempit, maka sesuai juga dengan apa kemampuannya. Ya, sehingga nanti bisa saja hal itu diputuskan di pengadilan berkaitan dengan ya besarannya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, tidak menyebarkan rahasianya. Ya, di dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Muslim, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ilal mar'ati fatafdi ilaihi summa yansiru sarraha. Ya, sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat adalah seseorang yang yang dia itu melakukan hubungan suami istri, kemudian istrinya pun demikian pula, setelah itu nanti apa? Diceritakanlah rahasianya. Ya. Nah, sehingga tidak boleh menceritakan keburukan termasuk berkaitan dengan aktivitas hubungan suami istri kepada apa? Ya, pihak lain. Ya. Nah, jangan sampai nanti apa? Karena dampak dari perceraian terjadinya apa? Permusuhan. Sehingga nanti suami atau mantan suami menjelekkan mantan istrinya. Mantan istrinya pun juga menjelekkan apa? Mantan suaminya. Bahkan bukan hanya itu saja, kedua-duanya itu menjelekkan di hadapan apa? Anak-anaknya. Ya. Istrinya bilang, "Tuh lihat bapakmu itu, kelakuannya seperti itu." Ya, kemudian bapaknya juga cerita, "Ya, ibumu tuh seperti itu." Ah, begitu. Di hadapan anak. Sehingga nanti akhirnya apa? Anak itu apa? Ya, dia apa? Akan mengalami yang namanya apa? Split personality. Ya. Nah, kenapa ya? Bapaknya bilang ibunya seperti ini, ibunya bilang bapaknya seperti ini. Ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Yang menjadi dampak atau korban dari perceraian adalah anak-anak. Ya. Nah, maka disebutkan ya dari sebagian orang-orang saleh bahwasanya ketika ia hendak menceraikan istrinya, ya, kemudian apa? Ada orang yang bertanya, "Malladhi yaribuka minha?" Ya.
Apa sih yang meragukanmu sehingga kamu itu apa? Menceraikan apa? Istrimu. Maka orang itu mengatakan, ya, al-aqilu la yahtaqu sirra imraatihi. Orang yang berakal itu tidak akan apa? Menceritakan rahasia istrinya. Nah, kemudian setelah itu diceraikan, maka ditanya lagi, lima tallaqtaha, kenapa kok kamu menceraikannya? Ya, maka apa? Orang soleh itu mengatakan, mali ya wali imraati ghairin. Ya, jadi mali wali imraatin ghairi. Ya, jadi apa yang ada di dalam diriku, jadi kesalahan, kekurangan, ya, maka apa? Ya, itu tidak pantas diketahui oleh selain ya istriku. Demikian pula ya suami sama. Ya, jadi kekurangan istri tidak pantas diketahui oleh selain suaminya. Kekurangan suami tidak pantas juga apa? Diketahui oleh selain suaminya. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Ya, dalam masalah adab perceraian, maka apa? Setelah perceraian itu, maka apa? Tetap menjalin ikatan persaudaraan. Ya, dan itu yang baik. Sehingga nanti perceraian itu tidak apa? Berdampak negatif. Ya. Setelah cerai, ya mantan suami, mantan istri masih silaturahmi, ya, seperti itu. Ya, tidak masalah. Atau nanti keluarga mantan istri, keluarga mantan suami masih apa? Ya, guyup, ya, masih rukun seperti itu. Ya, karena memang yang namanya ya perceraian itu bisa saja karena apa? Ya, tidak adanya saling kecocokan. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Bukan salah satunya itu buruk, salah satunya baik. Bisa saja keduanya sama-sama baik, tapi apa? Karena nggak cocok, ya. Nah, bisa seperti itu. Artinya sehingga nanti terjadilah yang namanya perceraian, ya. Nah, kemudian ya ini berkaitan dengan ya adab-adab bagi seorang apa suami, ya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan adab-adab seorang istri kepada apa? Ya, suaminya. Nah, disebutkan di dalam hadis Abu Umamah, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau jaza li ahadin ayyasjuda li ahadin, ya, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha." Seandainya boleh ya seseorang itu bersujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada apa? Suaminya. Karena apa? Besarnya hak daripada apa? Suaminya terhadap istrinya. Ya. Nah, kadang-kadang nanti apa? Seseorang itu dihadapkan pada pilihan antara suami dengan orang tua. Nah, bagi wanita ketika dia menikah dengan seorang suami, maka apa? Istrinya apa? Orang tuanya itu sudah menyerahkan. Ya. Kan misalkan dalam akad apa? Saya nikahkan ya saudara dengan anak saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Maka apa? Saya terima nikahnya. Itu sebenarnya penyerahan dari orang tua kepada apa? Ya, seorang laki-laki. Sehingga ketika diserahkan seperti itu, tanggung jawab anak perempuan berpindah kepada apa? Suaminya. Ya, walaupun bukan berarti apa? Ya, tidak berbakti kepada orang tua, tetapi tetap berbakti, tetapi hak yang paling besar adalah apa? Kepada suaminya. Ya. Nah, berbeda nanti dengan anak laki-laki atau suami, ya. Selain dia harus mengayomi ya istri dan anak-anaknya, dia pun tetap punya kewajiban untuk apa? Ya, berbakti kepada orang tua. Nah, kadang-kadang di masyarakat kita sering terjadi kebingungan antara apa? Orang tua dengan mertua. Nah, tentu berbeda orang tua dengan mertua.
orang tua itu yang lebih berhak untuk seorang anak itu apa? Berbakti kepadanya. Kalau mertua tidak ada istilah berbakti. Yang ada adalah apa? Berbuat ihsan kepada mertua karena posisinya sama dengan kerabat yang lainnya. Ya, walaupun nanti apa mertua ini kalau kita sudah menikahi putrinya itu masuk dalam mahram yang sifatnya apa? Mu'abbad, mahram untuk selamanya. Ya. Nah, jadi kalau untuk mertua tidak ada namanya berbakti kepada mertua. Nah, berbakti itu hanya kepada apa? Orang tua. Karena kalau orang tua tidak bisa tergantikan. Kalau mertua bisa berganti, bahkan bisa bertambah. Ya, kalau mertua. Ya. Jadi bisa berganti dan bisa bertambah namanya mertua. Tapi kalau orang tua kandung maksudnya apa? Ya tidak bisa digantikan. Ya, namanya orang tua kandung tidak bisa digantikan. Nah, sehingga nanti apa? Haknya itu apa? Ya lebih besar bagi seorang anak laki-laki. Nah, kadang-kadang kan dalam rumah tangga apa? Ini menjadi pemicu konflik. Ya, kenapa? Karena mungkin suaminya apa, lebih berat kepada orang tuanya, sementara istrinya kurang diperhatikan dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Pada pembahasan ini banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang apa? Ya, ta'khidu haqqi zauj 'alal zaujiha. Jadi penekanan hak seorang suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Ya. Nah, diantaranya di sini disebutkan apa? As-sitru was-siyanah, yaitu apa? Ya, menutupi ya kekurangan aib daripada apa? Seorang suami. Ya. Ya, disebutkan di sini apa? Tasturu nafsuha ayyaraha ghairahu wa tasunu syarafaha wa baitihi wa malihi. Jadi apa? Menutup ya dengan dirinya agar apa? Tidak diketahui atau dilihat oleh orang lain dan menjaga apa? Ya, kemuliaannya, rumahnya dan juga apa? Hartanya. Ya. Nah, yang kedua adalah al-qanaah. Ya, qanaah itu apa? Merasa cukup ya dengan pemberian yang diberikan oleh suami. Wa ala hadza kana nisa'u fis salaf. Maka dahulu para wanita pada masa ya salaf mereka itu apa? Ya, istilahnya apa? Qanaah. Yang diberikan suami berapa saja dia apa? Merasa cukup. Ya, kadang-kadang kan banyak istri dikasih suami kok hanya segini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, padahal apa? Ya mungkin apa? Ya kemampuan suami seperti itu. Ya, tapi juga suaminya juga harus tahu diri. Ya, ngasihnya sedikit tapi pinginnya makan yang enak. Nah, ya. Ngasihnya seminggu, sebulan sekian, tapi pengen makannya apa? Ya daging, apa seperti itu. Ya itu tidak sesuai. Ya, seperti itu. Nah itu kadang-kadang ya di pangapunten, ya banyak perempuan atau istri yang akhirnya males. Ya, apalagi nanti males meladeni suami. Ya, jadi sudah ilfil dulu. Ya, seperti itu. Ya, ngasihnya sedikit, tapi setiap malam jaluk. Seperti itu. Ya. Nah, jadi istrinya jadi tidak semangat, tidak mood seperti itu, ya. Nah, beda kalau dikasihnya banyak itu ya maka apa? Ya, servisnya full. Ya. Tapi ini ya ngasihnya sedikit tapi pingin servisnya apa? Ya, full seperti itu. Ya. Banyak nanti para istri yang akhirnya memalas seperti itu. Ya. Nah, itu begitu. Nah, kemudian ya di antara kewajiban bagi seorang istri adalah apa? Ay antufarrita fi malihi. Ya, tidak ya memboroskan di dalam harta suami. Ya.
Maka nanti banyak para suami yang itu biasanya apa? Kena serangan jantung mendadak ketika nganter istrinya belanja. Nanti apa? Serangan jantungnya di kasir. Jadi di kasir itu lihat-lihat dan lihat jumlahnya berapa langsung. Ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang ini ya, ini ada juga suami-suami yang pintar. Ya, dia yang belanja sendiri. Nah, dulu bukan istri yang belanja, tapi suami yang belanjain supaya nanti habisnya tidak banyak. Kalau istri yang belanja nanti ya suaminya dakdikduk nanti, ya. Ya. Nah, termasuk juga apa? Ya, fa in at'amta an ridha fa at'amat an ridahu kana laha mislu ajrihi. Kalau seorang ya istri itu ya makan dari hal yang diridhoi oleh suami, ya maka apa? Dia pun mendapatkan pahala yang sama dari apa? Ya, pahala suaminya. Tetapi kalau ya suaminya tidak ridho, ya maka suaminya dapat pahala, kemudian istrinya dapat dosa. Ya, seperti itu. Nah, jadi akhirnya ya tetap ya harus qanaah. Ya. Qanaah itu bisa bukan berarti apa nerimo seperti itu, tapi apa? Ya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami. Ya, walaupun suaminya juga harus apa tahu diri. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yanbaghi liwalidiha ta'dibuha qabla naqluha ila zauj. Ya. Sudah sepantasnya bagi kedua orang tua untuk mendidik anak perempuannya sebelum apa? Memindahkan tanggung jawab itu kepada seorang apa? Suami. Ya, dan itu adalah apa? Kewajiban yang paling besar bagi kedua orang tua, yaitu apa? Ya, untuk mendidik anak perempuannya, ya, untuk apa? Mengagungkan Allah, mengagungkan Nabi SAW, dan mengajarkan tentang apa? Hak daripada apa? Suami dan kedudukannya yang sangat apa? Sangat besar. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Itu tanggung jawab. Memang nanti memiliki anak perempuan itu jauh lebih berat mendidiknya. Tetapi kalau dia mendidiknya dengan pendidikan yang berhasil, pahalanya juga jauh lebih besar. Ya. Nah, itulah perbedaan antara apa? Mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya. Nah, demikian pula bagi seorang istri antakuna qaidan fi baitiha lazimatan limaghziliha. Ya. Nah, jadi apa? Ya. Bagi seorang istri maka apa? Dia menjadi qaidah. Ya, qaidah itu artinya apa? Ya, pemimpin rumah tangga. Ya, di dalam arti apa? Yang mengatur ya segala urusan rumah tangganya adalah apa? Ya, perempuan. Dan dia berusaha untuk tetap di dalam rumahnya, tidak banyak keluar. Ya, banyak istri yang seringnya apa? Keluar, suaminya tidak openi. Ya, makan nanti tinggal dibelikan apa? GoFood. Ya, kemudian nanti istrinya apa? Ya, keluar seperti itu. Nah, maka ini sesuatu yang perlu untuk dicermati. Ya. Nah, akhirnya nanti apa? Suami ya mungkin bosan ya, setiap makan diberikan apa? Makanan GoFood. Nah, kemudian dia apa? Cari warung makan. Ternyata di sana ada warung makan, penjualnya adalah seorang janda. Nah, akhirnya ke situ. Ya. Seperti itu, akhirnya ke sana. Ya, akhirnya apa? Ya, sang istri cemburu. Wah, kok suami saya makan di sana? Yang tahu apa? Dia tahu yang menjual adalah janda. Nah, karena bukan masalah makanannya saja, tetapi juga berkaitan dengan apa? Pelayanan. Ya, pelayanan itu apa? Ya, diambilkan. Ya, kalau nanti misalkan istri sudah makan, ya ditemani. Ya, ketika
makan, seperti itu. Nah, sehingga bagi suami itu cukup 3 saja yang dipenuhi. Ya, kedua matanya, perutnya, dan apa yang ada di bawah perut. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka apa? Ya, suami nggak akan kemana-mana. Ya, seperti. Nah, tapi kalau nanti perutnya tidak terpenuhi, ya, apalagi istrinya nggak bisa masak seperti itu. Ya, nanti cari apa? Ya, warung makan, warung nasi, ya, ya, yang masaknya apa? Ya tadi. Seperti itu. Ya. Nah, ternyata pas sudah di sana, ya banyak juga bapak-bapak yang ngumpul di sana, yang punya nasib yang sama. Ya. Ya, kan kadang-kadang ya mungkin istri itu mungkin capek ya masak, apalagi kalau sudah apa namanya sudah usia lanjut seperti itu, apalagi tinggal berdua gitu kan, males masak, tinggal berdua ini ya beli aja begitu. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena bisa jadi nanti suaminya apa ya ucul nanti, ya. Cari nanti apa bukan hanya makanan, cari siapa yang masakannya enak, ya. Nah itu tadi pas ketemunya apa ya janda. Ini terus terang ini bukan cerita bohongan, tapi ini adalah kenyataan. Kenyataan, ya. Nah, kenyataan dari seseorang yang menceritakan pada istri saya. Ya, ketika ditanya ya, kenapa kok nggak masak di rumah? Kan tinggal berdua gitu kan, capek masak, beli aja seperti itu. Ya akhirnya suaminya tadi ucul tadi, ya seperti itu. Ya. Nah kemudian apa? Qalilatal kalam li jiraniha. Ya, menyedikitkan berbicara kepada apa? Tetangga. Ya. Nah, walaupun memang perempuan itu punya kuota dalam berbicara, ya 50.000 sampai 15.000 sampai 20.000, ya. Jadi kalau kuotanya masih banyak, ya terus saja. Ya, nggak berhenti itu kan? Kalau kuotanya masih banyak itu seperti itu. Gitu ya. Kalau kuotanya masih banyak ya terus saja seperti itu. Ya, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ya misalnya apa? Ya, jarang berbicara. Ya, laki-laki itu tidak berkata-kata. Ya, apalagi kalau ada masalah ya tidak berkata-kata laki-laki itu. Ya, tinggal nanti apa ya nunggu gila aja. Tiba-tiba gila. Beda dengan perempuan. Nah, perempuan itu apa? Ada mekanisme yang membuat dia menjadi lebih apa? Lebih ringan, ya. Dengan apa? Ya cerita. Walaupun nggak ada solusinya, tapi dia sudah senang cerita, ya. Nah, maka namanya perempuan itu apa? Perlu untuk didengar, ya. Nah, tapi para suami ini kadang-kadang ya males ya, seperti itu. Ya cerita itu kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti apa? Kasratul inqibat fi hali ghaibati zawjiha wa tahfazuhu ghaiban wa hadiran. Ya. Jadi dia apa? Ya, memperbanyak untuk tinggal di rumah ketika suaminya itu apa? Ya, tidak ada. Ya, kemudian menjaga kehormatannya ketika apa? Suaminya itu tidak ada ataupun juga apa? Ada. Ya. Nah, kemudian tidak mengkhianati ya kepada dirinya, kepada hartanya, ya. Bahkan nanti apa? La tuwati'u firasyahu man yakrah. Ya, tidak boleh mengizinkan apa? Ya, untuk masuk ke kamarnya, ke tempat tidurnya orang yang tidak disukai. Ya, bukan berarti orang yang tidak suka ini orang dalam arti orang lain, tidak. Kalau ada kerabat misalkan saudara. Karena namanya saudara kan kadang-kadang apa? Ya masuk ke sana kemari. Nah, kalau misalkan orang itu tidak disukai oleh suaminya masuk ke dalam kamarnya itu tidak diperbolehkan. Ya, bahkan nanti istri itu tidak boleh mengizinkan ya orang yang masuk dalam rumahnya kecuali dengan apa? Izin suami. Ya. Nah, kenapa? Karena memang yang namanya tugas istri itu hanya apa? Yang mengelola, mengatur daripada apa? Rumahnya. Ya, sedangkan pemimpin yang sesungguhnya adalah apa? Ya, seorang suami. Ya.
Nah, jadi ini pembahasan terakhir berkaitan dengan masalah apa? Ya, kitabun nikah wa adabihi wa ma ya'talaku bihi, ya. Tentang kitab nikah, adab-adabnya dan apa-apa yang berkaitan dengannya, ya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang dengan apa? Kitabul Adabil Kasbi wal Ma'ash, ya. Kitab tentang adab-adab bekerja dan mencari penghidupan, ya. Kemudian keutamaannya dan ya masalah muamalah-muamalah yang sah ya di dalam syariat, ya seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.